Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Kepala LPPM Universitas Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Rifandi Rintonga SHMH selaku Kepala Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Bandar Lampung, dan yang kami hormati Bapak Dr. Yepta Andi Kusnugroho SE MSI AK selaku Manajer Program Pusat Studi Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana. Serta saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan webinar nasional Perda Pasca Perubahan Kedua UU P3 pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan webinar nasional PSKP Series 2 pada pagi hari ini. Saya, Azhara Bunga Catika, selaku Asisten Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Bandar Lampung, yang dalam hal ini sebagai pembawa acara yang akan memandu kegiatan webinar nasional Perda Pasca Perubahan UU P3 pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat doa, kelima penyampaian materi, keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Untuk acara kedua, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Bapak Rifandi Rintonga SHMH untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar nasional Perda Pasca Perubahan UU P3 pada siang hari ini. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, dan Rektor Universitas Bandar Lampung, Dekan, serta Ketua LPPM Universitas Bandar Lampung, serta Kepala Pusat Studi yang ada di Universitas Bandar Lampung yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di forum ilmiah pada siang hari ini. Dan yang kami hormati rekan-rekan dari Kordev khususnya, dan yang paling kami banggakan dalam hal ini sebagai Ketua Kordev Universitas Kristen Satya Wacana, yaitu Bapak Dr. Umbu Rauta SH M.Hum, serta Kepala Program yang tadi sudah disebutkan sudah hadir, serta rekan-rekan anggota Kordev yang juga sudah hadir dan bahkan sudah bekerja keras bersinergi dengan rekan-rekan yang ada di PSKP UBL untuk menyiapkan webinar dalam konsep kerjasama antara PSKP UBL dengan Kordev berkaitan dengan tema yang kita angkat pada kali ini, itu terkait dengan peraturan daerah pasca perubahan kedua Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan juga di sini sudah banyak hadir dari beberapa daerah khususnya seperti itu, dan tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, baik di tataran pusat maupun di tataran Pengda, terkhususnya di Pengda PSKP ini ada Pengda APHTN, Pengda Lampung, serta ada DPD Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, dan ada Kantor Hukum Limantara yang juga mendukung penuh dalam kegiatan ini. Mungkin tidak begitu lama-lama saya sampaikan bahwa seperti halnya insan hukum sekalian, di periode ini itu momentum yang mungkin ada sebagian orang, ini momentum yang sangat aneh. Namun dalam dinamika peraturan perundang-undangan, perubahan suatu undang-undang itu menjadi sesuatu yang niscaya tetap untuk dilaksanakan selama itu
berguna bagi perbaikan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya tidak akan lama-lama menyampaikan ini, nanti akan secara rinci, akan jelas sesuai dengan tema yang sudah kita angkat pada webinar series kedua ini. Langsung saja nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita berkaitan dengan hal-hal yang urgensi, hal-hal yang penting berkaitan dengan perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan metodologi Omnibus Law yang ternyata juga masuk dalam satu substansi perubahan dalam Undang-Undang P3 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang, selamat menikmati mimbar akademik pada siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini membawa sesuatu yang baik, terkhususnya bagi perbaikan pengetahuan kita, serta perbaikan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu peraturan perundang-undangan. Mungkin itu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Tabi pun. Terima kasih kepada Bapak Rifandi Rintonga SHMH yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar nasional Perda Pasca Perubahan UU P3 pada siang hari ini. Kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para peserta untuk dapat mengambil sikap sempurna. Kepada petugas, dipersilahkan. Sudah bisa ditayangkan mungkin, Bunga? Itu yang bertugas, silakan. Belum muncul di... Ini udah formnya tuh.
Acara keempat, doa. Marilah bersama-sama kita berdoa agar diberikan kelancaran pada kegiatan webinar siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memasuki acara selanjutnya, kami alihkan kepada Bapak Fredelin de Souza, SHMH, yang dalam hal ini sebagai moderator. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bunga. Ya, terima kasih MC. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Selamat datang di webinar kita kali ini, kerjasama antara Pusat Studi Ilmu Perundang-undangan dari Universitas Bandar Lampung bersama dengan Kordev KSW. Nah, pembicaraan kita pada webinar kali ini sangat menarik karena beberapa waktu yang lalu ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ketika disahkan menjadi undang-undang, tentu saja ada beberapa materi yang diatur di dalamnya yang di waktu yang akan datang itu tentu saja akan membawa perubahan atau implikasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, seperti apakah implikasi-implikasi tersebut? Tentu saja hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai peraturan daerah. Ya. Bagaimana dengan pembentukan peraturan daerah? Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Umburauta SH.M.Um. Beliau adalah seorang pakar ilmu perundang-undangan, ya, dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satewacana Salatiga. Beliau, saya bacakan ya CV-nya secara singkat. Beliau adalah dosen sejak tahun 96, ya 1996 hingga saat ini. Kemudian pernah menjabat beberapa kali di kampus KSW, yaitu pernah menjadi dekan, pernah menjadi pembantu dekan 3 Fakultas Hukum KSW, kemudian pernah juga menjabat sebagai wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan di Universitas Kristen Satewacana dari tahun 2005 hingga 2009. Nah, untuk saat ini selain mengajar, Bapak Umburauta ini juga adalah Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi PSHTK UKSW dari tahun 2018 hingga 2012 hingga saat ini. Kemudian juga menjadi Ketua Kordev UKSW dari 2017 hingga 2022. Nah, Pak Umbu juga menjadi tenaga atau staf ahli kelompok DPD MPR RI sejak tahun 2020 hingga 2022 sekarang ini. Nah, Pak Umbu juga menjadi tim pengkaji sistem politik dan pemerintahan daerah di Kementerian Dalam Negeri, yaitu sejak tahun 2020. Nah, sesuai dengan bidang keahlian beliau, ya, Pak Umbu ini juga menjadi peneliti dan konsultan hukum tata negara, hukum pemerintahan daerah, dan perancangan peraturan perundang-undangan. Ya, oleh karena itu beliau juga menjadi advokat, ya, atau lawyer, tetapi hanya khusus untuk bidang hukum tata negara. Ya, beliau bergabung di AV Justisia Law Firm yang banyak menangani perkara-perkara di bidang hukum ketatanegaraan. Ya. Selain itu, Pak Umbu juga di Fakultas Hukum menjadi editor in chief dan reviewer dari jurnal Hukum Refleksi Hukum Fakultas Hukum UKSW, dan beliau banyak menulis buku serta jurnal-jurnal baik yang level nasional maupun level internasional. Pak Umbu juga aktif untuk memberikan pembimbingan teknis atau loket karya baik di DPRD provinsi, kabupaten, kota, di beberapa daerah, ya, semenjak tahun 2000 hingga saat ini.
Jadi untuk di level Jawa Tengah maupun di luar Jawa itu Pak Umbu ini sering dimintai untuk menjadi narasumber di berbagai bimbingan teknis ataupun lokakarya yang dimintai oleh DPRD setempat. Baik, begitu sedikit pengantar dari saya mengenai pembicara atau pemateri kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya tidak akan berlama-lama ya untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai bagaimanakah implikasi pembentukan peraturan daerah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berikut kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan materi dari Dr. Umbu Rauta SHM. Kepada Pak Umbu, saya persilahkan. Ya, baik. Moga-moga suara saya bisa didengar dengan baik. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Pak Rifandi Ritonga selaku Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan di Universitas Bandar Lampung. Tentu kami juga berterima kasih dalam kaitannya dengan Kordep atau Pusat Studi Pembaharuan Regulasi, kita bisa menjajaki satu kerjasama yang kecil-kecil mulai hari ini. Semoga ke depan kita bisa akan melanjutkan untuk kerjasama di aspek yang lain. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya diminta untuk sebagai narasumber tunggal, meskipun saya menawarkan kepada Mas Rifandi untuk ada narasumber selain saya, tetapi tampaknya belum. Nah, itu sebabnya maknailah posisi saya sebagai pemantik atau pemicu untuk webinar atau diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya menengok beberapa peserta, saya kira ada dari kalangan akademisi atau dosen, ada dari mahasiswa, ada juga dari praktisi, dari aparatur sipil negara, bahkan dari kementerian, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang juga punya tugas pokok dan fungsi terkait dengan topik yang kita akan diskusikan. Itu sebabnya izinkan saya memulai percakapan ini sebagai pemantik diskusi, dan saya berharap Bapak Ibu yang lain bisa menambah atau memperbaiki hal-hal yang mungkin luput dari amatan saya. Saya akan share screen beberapa hal di materi, nanti mungkin materi secara lengkap akan disampaikan oleh panitia. Ya, semoga slide-nya sudah bisa dilihat ya, Mas Freddy. Ya, Pak Umbu sudah terlihat. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, saya akan menggunakan waktu mungkin paling lama setengah jam. Nah, materi saya akan bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama seputar Perda, jadi highlight, jadi tentang Perda pada umumnya atau peraturan daerah. Kemudian yang kedua nanti bagaimana perubahan terhadap undang-undang kita sebut P3 ya, pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 yang sudah diubah sebanyak 2 kali, dan terakhir saya kira momentumnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2022, dan bagian yang terakhir itu bagaimana atau adakah implikasinya perubahan kedua itu terhadap pembentukan produk hukum daerah, lebih khusus lagi terkait dengan Perda atau peraturan daerah. Nah, itu 3 bagian besar dari materi saya pada pagi hari ini. Nah, yang pertama tentang Perda atau seputar Perda, saya kira sepintas ya, saya agak mempercepat soal ini.
Saya kira kita semua bagi yang belajar ilmu hukum, terutama hukum tata negara, landasan hukum atau dasar hukum pembentukan perda bisa kita lihat pada tataran konstitusi, pasal 18 ayat 2 dan 6, bisa kita lihat di Undang-Undang P3, Undang-Undang 12 tahun 2011, dan perubahannya terakhir Undang-Undang 13 tahun 2022, dan secara khusus Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Saya kira itu dasar hukumnya, saya selintas saja mempercakapkan. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan Undang-Undang Pemda 23 tahun 2014 dan perubahannya, lebih khusus lagi peraturan Menteri Dalam Negeri, ya, Permendagri, maka di situ digolongkan dua kategori produk hukum daerah. Ada yang namanya peraturan atau regeling dan penetapan atau basicing. Kita bisa lihat di situ, ya. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan DPD sebagai regeling, sementara yang kanan itu kita lihat sebagai basicing. Nah, kita akan fokus nanti ke bagian yang kiri, peraturan, terutama tentang peraturan daerah. Nah, itu tentang produk hukum daerah. Nah, kemudian dalam pemahaman saya, bisa jadi saya keliru, ya. Pembentukan perda yang baik, jadi pembentukan peraturan daerah yang baik, paling sedikit itu memenuhi sekian variabel atau sekian aspek ini. Pertama, tentu dia harus memenuhi tentang asas-asas dalam pembentukan dan asas-asas terkait materi muatan. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita biasa sebut secara akademik itu sebagai asas formil dan asas material atau material. Jadi asas pembentukan dan atas materi muatan harus dipenuhi. Kemudian soal lingkup materi muatan nanti saya beritahu di slide berikutnya. Jadi harus materi muatan yang memang diperkenankan oleh undang-undang. Kemudian memenuhi landasan pembentukan yang biasanya kita kenal, misalnya landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, bahkan mungkin trennya adalah landasan ekologis, lingkungan, dan landasan ekonomis. Kemudian tahapan pembentukan, nanti kita lihat, ya. Kalau ini dilanggar kan ada persoalan nanti dalam persoalan formil. Kemudian pemenuhan terhadap kerangka peraturan, misalnya judul yang baik, pembukaannya dipenuhi, materi pokok dan penutup, serta penggunaan bahasa hukum. Itu selintas kalau kita bicara soal perda. Nah, untuk membahas ini tentu butuh waktu tersendiri untuk membahas paling tidak 5 atau 6 aspek ini. Nah, terkait materi muatan perda, saya kira jelas di Undang-Undang Pemda maupun di Undang-Undang 12, ya, kita ketahui bersama materi muatan perda saat ini itu ada 3. Satu, daerah bisa membuat perda terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan kata lain, itu terkait dengan urusan pemerintahan yang diperkenankan, yang kita sebut dengan urusan pemerintahan konkuren, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya pilihan. Kemudian daerah juga bisa membuat perda manakala dia diperintahkan, ya, dalam bahasa lain menjabarkan perintah yang memang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Paling sedikit dia diperintahkan oleh peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau peraturan presiden, bahkan undang-undang. Jadi kadangkala daerah tidak pernah merencanakan, tetapi dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka boleh jadi daerah harus membentuk perda dalam rangka menjabarkan materi yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kita semua mengetahui bahwa daerah bisa membuat perda terkait dengan materi muatan lokal di masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini perlu saya kemukakan karena nanti ada kaitannya dengan implikasi dari perubahan kedua Undang-Undang P3. Saya kira kalau kita baca Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundangan, Undang-Undang Pemda, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang sudah diubah, minimal tahapan membentuk perda dan hampir juga sama dengan tahapan pembentukan undang-undang, dimulai dengan tahapan perencanaan. Nanti kita kenal dengan istilah, dulu kita sebut dengan prolegda, program legislasi daerah. Sekarang kita sebut dengan istilah propemperda, program pembentukan peraturan daerah. Kemudian ada tahap penyusunan,
termasuk di dalamnya pengusulan, saya kira pada posisi ini dokumennya sudah terkait dengan adanya kajian akademik atau naskah akademik dan rancangan perda, kemudian dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Tentu ujung dari pembahasan adalah persetujuan bersama, kemudian penetapan dalam hari ini dimaknai adalah pengesahan oleh kepala daerah dalam jangka waktu tertentu yang diatur, kemudian diundangkan oleh sekretaris daerah dan disebarluaskan oleh institusi yang terkait, apakah yang mengusulkan sebelumnya pemerintah daerah atau DPRD. Saya kira ini tahapan umumnya, dan menurut hemat saya ini harus diikutin karena sekali melewatkan ini ada persoalan tentang aspek formil dalam pembentukan perda. Nah, ini rinciannya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang kedua, terkait dengan Undang-Undang P3. Saya kira Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini sebelumnya pernah diatur dengan Undang-Undang 10 tahun 2004, dan kalau kita memperhatikan Undang-Undang 10 tahun 2004 dulu lebih banyak merupakan penjabaran dari pasal 22A Undang-Undang Dasar. Di situ diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Kemudian muncullah undang-undang tersebut, terakhir Undang-Undang 12 tahun 2011, dan sudah diubah sebanyak 2 kali sebagaimana yang kita percakapkan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya kira ini perkembangan yang saya ketahui. Undang-Undang 12 tahun 2011, kemudian dirubah. Pertama itu Undang-Undang 15 tahun 2019. Apa saja poin perubahan nanti saya tunjukkan di slide berikut. Dan terakhir, baru saja tanggal 16 Juni yang lalu, ya, Presiden mengesahkan perubahan kedua setelah disepakati atau disetujui bersama antara DPR dan pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Nah, apa kira-kira isinya dari perubahan pertama dan perubahan kedua? Untuk perubahan pertama, saya menyebut di situ dalam banyak hal itu lebih banyak dampaknya kepada perundang-undangan nasional. Ya, hanya sedikit dampaknya kepada daerah. Ya, jadi untuk perubahan pertama misalnya, kalau kita lihat di slide itu ada perubahan di bab 4, pasal 20, 21, 23, dan 26, dan kalau kita lihat situ lebih banyak tentang perencanaan. Tadi tahapan yang saya sebutkan. Jadi tahapan perencanaan. Nah, intinya di situ bagaimana DPD itu dilibatkan atau terlibat dalam perencanaan pembentukan rancangan undang-undang. Kalau sebelumnya prolegnas lebih banyak urusannya DPR dan Presiden, tetapi pasca putusan MK, maka DPD juga terlibat dalam merencanakan rancangan undang-undang terkait dengan bidang kewenangannya dalam pasal 22D. Ya. Kemudian hal lain di situ di bab 5 di Undang-Undang 15. Nah, saya mencatat di situ yang saya bold atau berikan huruf tebal. Ini yang terkait nanti dengan daerah, yaitu soal harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi yang berasal dari gubernur dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang akan terkait langsung dengan produk hukum di daerah. Ya. Kemudian yang berikut bab ke-7 itu pasal 71A itu ada tambahan dan memberi penjelasan terhadap pasal 72. Nah, saya memberikan bold di situ meskipun ini untuk saat ini ranahnya terkait dengan pembentukan undang-undang, kita kenal nanti dengan apa yang namanya RUU carryover. Jadi pembahasan RUU yang telah memasuki dalam tahapan DIM, daftar inventarisasi masalah pada periode yang bersangkutan, kemudian berakhir periode DPR, maka hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya. Kalau tidak keliru sekarang misalnya apa yang kita alami yaitu pembahasan RUU KUHP. Ya, jadi RUU KUHP sebelumnya kan itu sudah dibahas di periode DPR 2014-2019. Nah, sekarang di carry over itu dilanjutkan pembahasannya di 2019-2024. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang lain di Undang-Undang 15 ini perubahan pertama saya kira nanti bisa dibaca di slide yang ada.
Karena itu lebih banyak pada level perundang nasional. Ini ada soal pengundangan, perundang-undangan dalam lembaga negara, kemudian bagaimana penerjemahan bahasa asing, kemudian soal pasal-pasal yang tambahan, yaitu bagaimana melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Itu dilakukan oleh 3 lembaga, DPR, DPD, dan Presiden atau pemerintah. Itu diatur di pasal bab 10A, pasal 95A dan 95B. Nah, itu inti perubahan pertama. Nah, kita akan fokus ke perubahan kedua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan perubahan kedua Undang-Undang P3, itu kan pendorong atau penggeraknya kan putusan MK soal pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita tahu bersama di akhir tahun yang lalu, itu ada putusan MK nomor 91 PUU 18/2020 yang menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan putusannya adalah inkonstitusional bersyarat. Nah, salah satu syaratnya adalah harus ada perbaikan terhadap 2 undang-undang existing, baik Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri maupun undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang menjadi pendorong atau penggerak sehingga DPR bersama dengan Presiden itu melakukan perubahan kedua Undang-Undang P3 yang akhirnya kita kenal dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Nah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang 12 itu materi perubahannya seperti ini. Jadi nanti ada soal bagaimana penanganan terhadap pengujian peraturan perundang-undangan, baik itu pengujian undang-undang di MK maupun pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA, bagaimana soal penggunaan metode omnibus, bagaimana soal harmonisasi, kemudian bagaimana soal perbaikan kesalahan teknis, karena ini menjadi persoalan besar waktu pembahasan RUU Cipta Kerja. Kemudian ada perubahan soal siapakah pejabat yang mengundangkan peraturan perundang-undangan, kemudian soal tambahan pemantauan dan peninjauan, partisipasi masyarakat, dan seterusnya. Nah, saya akan rinci satu-satu. Kita lihat misalnya, apa materi perubahan di Undang-Undang 13. Yang pertama soal perbaikan makna atau pengertian dari asas keterbukaan. Jadi penjelasan pasal 5 huruf G itu dilakukan perubahan. Nah, itu ada di Undang-Undang 12 tahun 2022, yaitu kata kuncinya bahwa keterbukaan itu sudah harus terjadi ya sejak tahapan awal pembentukan peraturan perundang-undangan yang tadi saya sebut, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahapan akhir, yaitu pada saat diundangkan. Kemudian pokok perubahan yang kedua itu soal, saya kira ini nggak terlalu relevan sekali dengan daerah, bagaimana menangani pengujian undang-undang di MK maupun pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA. Situ sudah diatur ya, kalau ada pengujian undang-undang di MK, kalau dia berasal dari DPR, siapa yang harus memberikan penanganan, kemudian kalau dari pemerintah itu siapa yang harus memberikan penanganan, yaitu untuk hadir ya dalam melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Ya, di situ sudah diatur. Kalau di lingkungan DPR itu dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut dan melibatkan komisi terkait, dalam hal ini Komisi 3 untuk saat ini, yaitu komisi yang membidangi hukum dan peraturan perundang-undangan. Pokok yang ketiga, ini yang nanti terkait dengan Perda, yaitu sudah diatur tentang penggunaan metode omnibus dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dan penggunaan metode ini sudah harus dijelaskan, ya, diinformasi sejak dalam dokumen perencanaan. Itu yang saya beri bold. Kemudian yang berikut tadi sudah ada di Undang-Undang 15, yaitu soal harmonisasi. Ya, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berarti untuk konteks kita saat ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian diatur pula tentang apa materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Ada 3 kemungkinan di situ misalnya, ya.
bisa memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan atau kebutuhan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sepanjang jenis dan hierarkinya sama, atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama. Kalau kita perhatikan tiga hal itu, A, B, dan C, itu kan sebenarnya yang menjadi isi Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, ada materi yang sifatnya baru di bagian-bagian awal, ada materi yang mengubah undang-undang existing, dan ada materi yang mencabut undang-undang existing misalnya. Ya, kemudian digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berikut yang juga cukup heboh, yang lalu saya kira soal kesalahan teknis penulisan. Yang lalu kita tahu bersama, orang mendapatkan banyak versi RUU. Sudah disetujui bersama, beda-beda versinya. Kemudian sudah dari DPR sampai ke pemerintah, beda lagi versinya. Nah itu kan dimaknai dulu dengan istilah atau terminologi kesalahan teknis penulisan. Nah di Undang-Undang 13 tahun 2022 itu sudah diakomodir, ada norma atau kaidah soal itu di pasal 72. Jadi kalau Anda lihat di situ, dalam hal RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan. Nah, itu dibolehkan diperbaiki. Siapa yang harus memperbaiki dan atas persetujuan siapa itu diatur di pasal 72. Sebaliknya, sudah selesai dari DPR, kemudian disampaikan kepada Presiden, masih ada kesalahan teknis, dimungkinkan juga untuk diperbaiki dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Ya. Itu soal kesalahan teknis. Yang berikut, tentang pengundangan. Sekarang saya kira ada perubahan. Ya, saya tidak tahu ini semangatnya seperti apa. Kalau dulu kita tahu bersama, setiap undang-undang itu diundangkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan. Makanya yang lalu itu kita kenal Menteri Hukum dan HAM. Nah, sekarang nampaknya ada pembagian jatah di situ. Jadi, pasca Undang-Undang 13 ini, maka pengundangan terhadap undang-undang dalam pandangan saya di situ dikatakan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara. Ini kembali ke model yang sebelumnya tuh. Ya, sementara perundang-undangan yang lain ya itu dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi situ ada soal berita negara dan seterusnya itu oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian yang berikut itu soal pemantauan dan peninjauan, saya kira sama dengan perubahan pertama, hanya ditegaskan ya, soal pemantauan dan peninjauan undang-undang. Nah, yang cukup penting pula, selain metode omnibus, selain kesalahan teknis, isu yang kemarin juga jadi tema besar dan sampai hari ini pun, ketika pengujian undang-undang MK yang lalu, pengujian undang-undang Ibu Kota Negara, ya soal partisipasi masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ tegas dikatakan di pasal 96 bab ke-11 bahwa ya masukan masyarakat terjadi pada setiap tahapan. Tadi saya sebut dari tahapan awal perencanaan sampai tahapan akhir. Kemudian masukannya bisa dilakukan secara daring atau luring. Kemudian ini yang menarik, dalam norma tersebut dikatakan setiap naskah akademik dan atau rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian yang berikut diatur juga dalam pasal 96 ayat-ayat yang berikut tentang bagaimana mengimplementasikan asas atau prinsip yang namanya meaningful participation atau partisipasi bermakna. Ini kan yang lalu kan muncul dalam pertimbangan mahkamah waktu pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, itu hak untuk didengar. Kemudian tidak hanya didengar, tapi apa yang disampaikan harus dipertimbangkan dan hak untuk diberikan penjelasan. Itu tiga lingkup partisipasi bermakna. Saya kira itu sekarang disebutkan dalam bahasa yang lain dalam pasal 90-96. Kemudian pasal-pasal yang berikut itu soal bagaimana melakukan perubahan terhadap kaidah atau norma yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Ya. Jadi sudah diatur pula kalau besok misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu diubah, itu seperti apa? Atau materi yang pernah sudah diambil alih oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu bagaimana melakukan perubahannya? Materi yang diambil maupun yang tidak diambil misalnya. Itu sudah diatur di pasal 97A, 97B dan seterusnya.
Nah, yang lain saya kira ini terkait di daerah nanti, bagaimana mengikutsertakan analis hukum, kemudian analis legislatif dan tenaga ahli. Ya, dan terakhir itu soal lampiran. Nah, itu bagian yang kedua dari pokok materi yang saya akan sampaikan. Nah, terakhir kita lihat sekarang sebagai poin dan percakapan kita yang untuk kita diskusikan adalah bagaimana implikasinya. Saya membagi dalam 2 sub bagian. Karena Undang-Undang P3 itu diubah sudah 2 kali. Satu dengan Undang-Undang 15 2019, kemudian yang kedua dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Saya ingin memulai yang Undang-Undang 15. Nah, pada bagian sebelumnya tadi sudah dijelaskan beberapa materi yang diubah, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang 15 tahun 2019. Ya. Nah, menurut saya, poin perubahan yang penting dan akan berdampak ke daerah, saya katakan akan ya, karena ini perlu diatur, yaitu soal kemungkinan akan adanya Raperda carryover. Jadi ini pemahaman saya. Kalau di tingkat undang-undang kan dimungkinkan undang-undang carryover, kan peraturan perundang-undangan. Nah, apakah ke depan nanti kalau ada sebuah rancangan perda yang dibahas tetapi belum selesai pada masa periode DPRD yang bersangkutan, apakah akan diulang sebagai sebuah raperda yang baru dimulai dari tahapan awal atau bisa dilanjutkan seperti RUU carryover? Saya katakan situ sebagaimana dianut dalam pembentukan rancangan undang-undang pasal 71A. Nah, kemungkinan ini ke depan bisa saja terjadi. Ya. Jadi tentang raperda yang sifatnya carryover. Itu satu hal yang menurut saya implikasi dari Undang-Undang 15. Lantas apa implikasi dari Undang-Undang 13? Nah, ini yang agak banyak. Ya, dalam pemahaman saya tentu kita bisa berdiskusi apakah pemahaman saya itu benar atau tidak. Yang pertama, dianutnya metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Dia tidak hanya mengatakan dalam pembentukan undang-undang, tapi dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Itu artinya perda, ya, itu artinya perda, apakah dia provinsi atau kabupaten kota, itu kan bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dia merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, dalam pemahaman saya, maka dia terbuka kemungkinan untuk menggunakan metode omnibus. Jadi bisa jadi ke depan ya akan ada arah besar di daerah untuk menggunakan metode ini. Dan kita tahu bersama, saya kira di daerah ada banyak sekali peraturan peraturan daerah dalam tanda petik yang cukup bermasalah. Baik bermasalah secara formil maupun bermasalah secara material. Nah, ke depan bisa jadi metode ini akan digunakan. Dan kalau digunakan, maka harus disampaikan pada bagian awal waktu menyusun Propemperda. Andaikan misalnya Kota Salatiga misalnya, tempat kami berdomisili, ingin menerapkan metode omnibus dalam salah satu jenis raperda, maka dalam Propemperda tahun 2023 dia harus dinyatakan salah satu jenis raperda akan menggunakan metode omnibus. Itu sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, materi muatan dari peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus. Saya kira tadi sudah disampaikan, bisa yang sifatnya baru sama sekali atau melakukan perubahan dan pencabutan. Ya. Dan yang berikut yang juga akan berdampak, yaitu bagaimana melakukan perubahan dan atau pencabutan terhadap materi muatan yang sudah menggunakan metode omnibus. Jadi tidak bisa diubah, dicabut ya dengan dalam tanda kutip seenaknya seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, saya kasih contoh ini, bisa jadi moga-moga saya tidak keliru. Bagaimana arah penggunaan metode omnibus ke depan. Kita lihat sekarang misalnya, kita punya Undang-Undang 1 tahun 2022. Undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Kalau kita baca undang-undang ini, dia itu melakukan perubahan dan pencabutan terhadap 3 undang-undang existing. Satu itu Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Kedua itu dia mencabut undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang 28 tahun 2009. Dan yang ketiga dalam hal-hal tertentu mengubah materi dari Undang-Undang Pemda. Nah, undang-undang ini sudah mulai berlaku pada awal tahun 2022. Dan kalau Bapak Ibu membaca di pasal 94, itu ada norma seperti itu saya kutipkan. Ya. Jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutangnya pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sependek pemahaman saya, norma semacam ini sebenarnya mau mulai mengarahkan kepada daerah untuk mulai menerapkan ya model-model perda yang menggunakan metode omnibus. Nah, ke depan saya katakan di situ terbuka kemungkinan perda-perda omnibus lain di daerah. Apa misalnya? Yang terkait dengan pendidikan. Jadi kalau saat ini mungkin banyak sekali pengaturan tentang pendidikan, mungkin nanti akan dilakukan penggunaan metode omnibus dalam satu jenis perda. Apalagi kesehatan misalnya, kalau kita lihat misalnya di daerah, soal kesehatan bisa jadi ada yang punya perda sendiri tentang rumah sakit, ada yang tentang pengelolaan rumah sakit umum daerah, ada yang tentang puskesmas, ada yang soal tarif, retribusi tarif rumah sakit misalnya. Ini kan ke depan akan juga menjadi arah perda omnibus. Dan yang berikut yang bisa saya pahami adalah tentang desa misalnya. Kita lihat misalnya tentang desa, ada perda tentang penyelenggaraannya, ada perda tentang pemilihan kepala desa, ada perda tentang bagaimana pengisian jabatan perangkat desa misalnya. Kan ke depan kan bisa dibuat sebagai perda yang sifatnya omnibus dan bisa jadi untuk urusan pemerintahan yang lain. Kemudian yang berikut ya, itu soal yang cukup penting tentang implikasi dari asas keterbukaan. Nah, apa yang ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2022 itu punya dampak yang cukup besar terhadap pembentukan perda. Nah, dari mana keterbukaan itu harus terjadi, itu sudah diatur sejak tahap perencanaan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bisa jadi saya keliru, yang saya ketahui sebagian besar daerah di Indonesia ya kurang membuka ruang bagi publik dalam ya perencanaan perda. Ya. Artinya begini, waktu daerah-daerah membuat propem perda itu jarang sekali itu diketahui. Nah, yang lebih mengerikan adalah kalau ada daerah yang membuat propem perda tanpa ada landasannya atau tanpa ada rujukannya. Tiba-tiba dalam tanda kutip itu misalnya karena mau mendekati masa penetapan APBD di bulan-bulan November atau bulan Desember dan harus ada daftar propem perda, lantas ada daerah yang hanya memberikan satu lembar kertas yang isinya judul-judul raperda, nomor nama raperda. Bayangkan yang model-model semacam itu bagaimana kita mengatur sebuah daerah. Kalau pembentukan perda yang dimulai dengan tahap perencanaan sifatnya sangat tertutup dan bahkan tidak ada keterkaitan dengan rencana RKPD daerah yang bersangkutan, rencana kerja pemerintah daerah. Jadi apa yang muncul dalam benak seseorang, apakah dia pimpinan atau badan legislasi di daerah, itu yang akan jadi daftar propem perda. Nah, bisa jadi pernyataan saya ini bisa keliru, tapi sebagian besar itu yang saya ketahui. Jadi nanti mulai tahap perencanaan, bahkan penyusunan, baik penyusunan naskah akademik dan rancangan perda, apalagi saat pembahasan, itu pelibatan masyarakat menjadi penting. Nah, partisipasinya seperti apa? Di situ dikatakan haknya masyarakat itu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan diberikan penjelasan. Kalau yang lalu-lalu dan mungkin saat ini kita hanya mengundang masyarakat, kemudian setelah diundang kita minta masyarakat mengisi daftar hadir. Setelah mengisi daftar hadir, kita minta mereka duduk dan kita foto, dan kita maknai itu sebagai partisipasi masyarakat, maka ke depan ada tantangan baru. Tantangan barunya adalah apa yang disampaikan oleh masyarakat harus dipertimbangkan, dan masyarakat bisa mempertanyakan itu.
yaitu dengan memberikan penjelasan. Ini yang saya katakan tantangan. Jadi pola atau paradigma berpola tingkah pembentuk peraturan di daerah sudah harus mulai pelan-pelan diubah. Apalagi dikatakan setiap naskah akademik harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kita lihat percakapan yang lalu kan soal RUU KHP kan banyak pihak yang mempertanyakan, kok nggak ada di website atau nggak ada di media misalnya. Ini gara-gara kan sebagai implikasi Undang-Undang 13. Kemudian soal pengharmonisasian saya kira sangat teknis. Nah, yang berikut ini soal isu perbaikan atas kesalahan teknis. Menurut saya, apa yang terjadi pada tingkat nasional itu akan diminta juga terjadi pada tingkat daerah. Apalagi kita tahu bersama ya model-model penyusunan raperda atau perda di daerah. Ya, saya memberikan satu cerita misalnya kan satu daerah kan bisa studi banding ke daerah yang lain. Ya, kalau studi banding kan mestinya kan harus ada yang diperbandingkan. Itu kan namanya studi banding, bukan pergi kosongan. Tapi rata-rata yang terjadi kan daerah itu kan pergi kosongan. Kosongan artinya datang itu membawa flash disk kosong. Ya. Untuk apa flash disk kosong itu? Ketika sampai di daerah yang bersangkutan, minta dikopi itu dokumen-dokumen yang ada di daerah yang bersangkutan dan kemudian kembali untuk dilakukan penyesuaian. Yang masalah itu kalau tidak dikontrol, ya, yang studi banding itu kabupaten, sasaran studi bandingnya kota, pulang kota-kota itu belum dihapus. Nah itu kan jadi masalah. Jadi ini yang jadi. Nah ini harus jadi pertimbangan ke depan. Jadi saya menduga ke depan daerah juga akan minta soal kesalahan teknis sebaik yang masih terjadi di lingkungan DPRD ketika persetujuan bersama kemudian disampaikan kepada kepala daerah. Kemudian hal lain yang kita lihat saya kira adalah pembentukan peraturan secara elektronik, yaitu penggunaan tanda tangan yang sifatnya elektronik sepanjang tersertifikasi. Dan yang terakhir itu adalah pelibatan analis hukum, analis legislatif, dan tenaga ahli. Nah, 2 slide terakhir saya ingin mengatakan bahwa menurut saya dengan hadirnya Undang-Undang perubahan kedua Undang-Undang 13 tahun 2022, maka masih ada sekian agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintahan nasional. Ada sekian pengaturan yang sifatnya delegatif. Jadi kalau kita baca di Undang-Undang 13 tahun 2022, beberapa materi itu diperlukan pengaturan, ya, pengaturan lebih lanjut. Nah, yang tingkat nasional misalnya, bagaimana penanganan pengujian undang-undang di MK, itu perlu peraturan DPR, itu kan urusan DPR, tinggal merubah peraturan tata tertib. Kemudian bagaimana penanganan pengujian undang-undang di MK di lingkungan pemerintah, dan kalau ada pengujian di bawah undang-undang itu kan di Perpres, ya, tidak terkait langsung. Kemudian bagaimana perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu menggunakan Omnibus Law, ini Perpres. Jadi Perpres kalau saya tidak tahu tahun nomor 96 ya, saya lupa 2012 atau 11 itu akan diubah. Kemudian soal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada tingkat nasional maka harus ubah peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan Presiden. Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, dia juga akan terkait dengan peraturan tata tertib, DPR, DPD, dan Presiden, dan keikutsertaan dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan. Nah ini kan harus dilakukan perbaikan. Nah menurut saya mungkin dalam waktu dekat sudah dilakukan. Lantas bagaimana implikasi di daerah sebagai slide penutup? Materi muatan yang ada di Undang-Undang 13 itu, ya itu tadi yang saya katakan itu kan arah ke depan seperti itu. Maka dia harus diakomodir dalam bentuk hukum. Nah, ke depan akan menjadi agenda, yaitu akan ada kemungkinan besar ya perubahan terhadap undang-undang pemerintahan daerah yang terkait dengan bagaimana pembentukan perda. Kemudian bisa jadi, dan ini paling mungkin adalah merubah Permendagri tentang produk hukum daerah. Yaitu Permendagri nomor 18 tahun 2005 sudah diubah 12 2008, mungkin akan ada perubahan ketiga dan seterusnya. Dan dampaknya seluruh tata tertib di DPRD, peraturan tata tertib DPRD kabupaten kota itu juga akan menjadi sasaran untuk dilakukan perubahan. Saya kira
poin-poin yang sudah saya sampaikan yang menjadi pemantik awal dalam diskusi kita pada pagi menjelang siang. Demikian Pak Moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Umbu untuk pemaparan materinya. Ini sangat membantu sekali kita untuk memahami isi dari Undang-Undang 13 tahun 2002. Tentu saja untuk Ibu dan Bapak sekalian, kalau tadi kita ikut bersama pemaparan materi dari Pak Umbu, itu semacam kuliah gratis. Sekaligus kita diajak untuk langsung memahami isi dari Undang-Undang 13 tahun 2022. Ya, semua hal-hal atau poin-poin yang menjadi isi dari Undang-Undang 13 tahun 2002 itu tadi sudah diungkapkan oleh Pak Umbu. Nah, berikut juga terkait dengan apa saja implikasi yang berdampak kepada pembentukan peraturan daerah ke depannya seperti apa, juga sudah tadi dijelaskan oleh Pak Umbu. Nah, ada beberapa catatan penting sebenarnya Ibu dan Bapak sekalian, terutama soal metode Omnibus Law yang diprediksi oleh Pak Umbu ke depannya ini akan dipakai juga di dalam pembentukan peraturan daerah. Nah, kemudian juga permasalahan soal rancangan perda yang carry over nanti. Nah, ini juga tentu menjadi satu perbincangan yang menarik. Ya, kalau misalnya kita bisa melihat apakah itu baik-baik saja secara hukum soal rancangan perda yang carry over itu dan lain sebagainya. Nah, tentu saja catatan-catatan ini hanya sekedar mengingat saja. Barangkali untuk Ibu dan Bapak sekalian punya catatan lain. Nah, berikut saya akan mengajak kita untuk masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu diskusi. Nah, untuk memperlancar dan untuk ketertiban kita bersama, saya lebih baik menyarankan kepada kita yang mau bertanya atau memberikan pertanyaan, silahkan untuk klik raise hand, ya. Kemudian sesudah itu baru akan saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, saya mungkin mengingat waktu juga, barangkali kita akan membuka 2 termin, tetapi di termin yang pertama, saya mungkin hanya akan memberikan kepada 3 orang penanya, ya. Baik untuk Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, yang ingin bertanya, silakan raise hand, dan kemudian langsung memberikan pertanyaan saja, ya. Langsung memberikan pertanyaannya, sehingga kita hemat waktu, agar diskusinya bisa lebih intens dan lebih dalam, gitu ya. Baik, untuk para peserta sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya? Ya, silakan Pak Dermawan. Langsung Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Pertanyaan saya begini, dalam UU Undang-Undang P3 itu mengenai hierarki itu kan diatur di bab 3 ya, pasal 7. Sudah ditentukan urutannya sedemikian rupa sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 13 tadi ya. Pertanyaan saya, kalau dulu kita belajar tentang hierarki itu kan termasuk keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, keputusan menteri dan lain-lain itu kan ada hierarkinya juga. Nah, di dalam undang-undang ini tidak diakomodir. Pertanyaan saya, diakomodir di mana ya ketentuan seperti kepres, impres, peraturan menteri, instruksi menteri, keputusan menteri itu ada di mana? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik Pak Dermawan, pertanyaan Anda sudah dicatat. Silakan penanya selanjutnya, adakah yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan. Silakan. Ya, yang sudah resen ada Zulfikar. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi kepada narasumber. Terkait apa yang disampaikan tadi itu benar-benar memberikan pencerahan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah
terkait hierarki ya di pasal 7. Hierarki di pasal 7 dan pasal 8. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang kan sangat hyper regulasi. Terutama di tataran peraturan menteri itu sangat banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan juga saling tumpang tindih. Ya. Nah, bagaimana secara akademis ya? Jadi kalau kita lihat di peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu mirip-mirip. Jadi peraturan presiden itu juga menindaklanjuti peraturan perundang-undangan lebih tinggi, sedangkan peraturan pemerintah juga seperti itu. Ya, itu ada standar ganda di situ. Jadi ini menyebabkan membludaknya peraturan perundang-undangan. Ya, karena apa? PP sama Perpres. Ya, ini salah satu contoh aja. PP dan Perpres itu mengakomodir ketentuan yang sama, mengatur peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Kenapa tidak kalau peraturan presiden itu kaitannya dengan eksekutif saja, atau kalau peraturan pemerintah itu sifatnya ke general. Ya, untuk lembaga eksekutif, legislatif dan juga mengatur yudikatif juga peraturannya. Nah, ini sangat luas. Nah, mohon bisa memberikan pencerahan terkait ini. Terima kasih. Baik, Pak Zulkifli, pertanyaan Anda juga sudah dicatat. Ini masih berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan nampaknya. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini soal perda ya, itu juga penting dan sangat menarik untuk kita bahas bersama. Pak Umbu ini adalah pakarnya, jadi silakan Anda memanfaatkan waktu ini untuk bertanya-tanya mengenai materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Umbu. Silakan Ibu dan Bapak sekalian, saya kasih kesempatan lagi 1 menit jika ada yang mau bertanya. Ini ada dari Pak Renses ya. Oh, bukan pertanyaan. Baik, Pak Umbu, mungkin sambil menunggu, saya infokan dulu kepada Ibu dan Bapak sekalian, kalau misalnya ketika Pak Umbu nanti menjawab pertanyaan ini dan ada pertanyaan, barangkali juga bisa diketik saja di kolom chat, kemudian nanti akan kita pilih dan kita berikan pertanyaan kepada Pak Umbu untuk selanjutnya dijawab. Pak Umbu, bisa kita jawab dulu 2 pertanyaan yang masuk ini ya, Pak Umbu ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Silahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Freddy, moderator. Terima kasih juga kalau tidak keliru Mas Dermawan ya, dan Mas Zulfikar. Kalau Mas Zulfikar kayaknya ini dari Kanwil Kemenkumham ya, kalau tidak keliru Jawa Timur ya. Kalau saya tidak keliru. Kalau Mas Dermawan boleh saya ketahui afiliasinya, apakah dosen atau Saya karyawan swasta, Pak. oh iya, Gabung di Kadin juga. ya, makasih Mas Dermawan. Nah, baik, ada dua pokok saya nggak ingin mengatakan pertanyaannya, pokok diskusi ya. Boleh jadikan nanti di luar saya bisa ada juga yang membantu saya, karena pasti saya juga punya keterbatasan tertentu. Nah, yang Mas Dermawan soal hierarki ya, memang benar kalau kita perhatikan di pasal 7 ya, itu kan diatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi saya menggarisbawahi jenis dan hierarki. Jadi disebutkan jenisnya, kemudian tata urutan atau hierarkinya. Nah, apa yang disebutkan jenis dan hierarkinya? Ada kata kunci yang ketiga, yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, judul undang-undang saja adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu artinya yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan itu punya karakteristik yang tertentu dibandingkan dengan bentuk hukum yang lain yang boleh jadi itu bukan peraturan perundang-undangan. Contoh, keputusan presiden itu bentuk hukum, itu adalah hukum, tetapi apakah dia peraturan perundang-undangan? Dia belum tentu. Ya, keputusan misalnya itu belum tentu. Jadi yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan itu dalam bahasa akademik kan itu kan regeling.
Regeling itu sifatnya umum, sifatnya abstrak. Nah, dalam konteks Undang-Undang 12 tahun 2011, Mas Dermawan, nanti dalam pasal 1 ya, angka 2 sudah dikasih pengertian di situ, diberikan pengertian apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Ini untuk menjawab nanti pertanyaan Mas Dermawan, yaitu di situ dikatakan peraturan tertulis. Jadi dia tertulis memuat norma yang mengikat secara umum. Itu kategori yang berikut. Jadi peraturan tertulis memuat norma yang memuat secara umum, yang mengikat secara umum. Yang ketiga, dia dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, ya, pembentukannya melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan. Nah, kalau saya ditanyakan bagaimana dengan tadi misalnya peraturan menteri, bagaimana dengan keputusan presiden dan lain-lain, saya ingin jawab bahwa di luar peraturan, jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal 7, ya, di pasal 7 situ diatur ya, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada ketetapan MPR, ada undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota. Nah, di situ kan tidak disebutkan memang secara eksplisit tentang peraturan menteri misalnya, atau keputusan presiden. Nah, di mana kedudukan dari peraturan menteri? Itu diatur di pasal 8. Kalau kita membaca, saya izinkan membaca, ya. Situ dikatakan jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, dikasih contoh di situ ya. Peraturan yang ditetapkan oleh MPR, oleh DPR, oleh DPD, oleh Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Konstitusi, oleh BPK, oleh KY, oleh Bank Indonesia, oleh menteri, ya, di situ dikatakan oleh menteri, oleh badan atau lembaga atau komisi yang setingkat, ya, yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, kemudian yang dibentuk oleh DPRD, yaitu peraturan DPRD, yang dibentuk oleh gubernur, bla bla bla, itu diakui. Kemudian di ayat 2 dikatakan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi jawaban saya secara normatif itu sudah diatur di pasal 8. Jadi peraturan menteri itu memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal 7. Tetapi manakala peraturan menteri itu diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan pemerintah atau peraturan presiden, maka peraturan menteri itu diakui keberadaannya sebagai peraturan. Itu pemahaman saya. Nah, karena diakui keberadaannya sebagai peraturan, maka dia mempunyai kekuatan hukum mengikat atas norma yang terkandung di dalamnya. Nah, bagaimana dengan Kepres? Nah, Kepres untuk saat ini sejak atau Undang-Undang 12 tahun 2011 dia bukanlah peraturan perundang-undangan. Dia adalah basiking. Ya, dia juga hukum tetapi sifatnya individual dan konkret, ya. Nah, itu untuk Mas Dermawan. Semoga respon saya bisa menjawab ya. Kemudian Mas Zulfikar, ini kan bicara juga soal pasal 7 dan 8, terutama soal materi muatan kalau saya tidak keliru. Kadang-kadang materi muatan PP dan Perpres itu mirip-mirip, ya, belum lagi peraturan-peraturan menteri. Saya kira kesadaran akan hal itu menjadi kesadaran saya pribadi dan juga beberapa teman. Memang kita ini kan masih berada pada situasi legislasi dan regulasi yang cukup gemuk, ya. Jadi legislasi dan regulasi yang cukup gemuk, kita terlalu banyak membuat peraturan yang sifatnya delegasi, ya, sedikit-sedikit diatur dengan peraturan pemerintah, diatur di dalam peraturan presiden, atau diatur dengan atau di dalam peraturan menteri. Itu kan selalu ada norma-norma yang sifatnya delegasi, ya. Jadi kalau kita baca undang-undang kan, ya, rata-rata tadi kan saya kasih contoh, Undang-Undang 13 tahun 2022 saja muncul Perpres. Walaupun sudah pernah ada Perpres, mungkin tinggal diubah nanti yang ada. Tapi itu kan delegasi. Kemudian peraturan pemerintah, peraturan tata tertib, dan lain sebagainya. Itu kan sifatnya delegasi. Ada baiknya delegasi, tetapi juga hati-hati untuk tidak mengumbar, ya,
bahasa saya untuk tidak mengumbar atau membuat delegasi terlalu lebar atau terlalu luas, karena pesan nanti yang dari norma yang memberikan delegasi bisa saja itu bergeser atau bahkan putus kalau delegasinya terlalu banyak atau terlalu luas. Mengontrol delegasi itu kan problem. Jadi kalau ada undang-undang mengatakan diatur dengan peraturan menteri, kita alpa untuk mengontrol apakah hakikat atau pesan dari undang-undang yang memerintahkan untuk mengatur peraturan menteri itu tersampaikan dengan baik atau tidak. Nah, saya memahami memang dalam banyak hal ya, PP, Perpres, bahkan sebenarnya muncul juga peraturan lembaga atau komisi terkait yang selevel dengan PP. Ambil contoh ya, peraturan KPU. Kan KPU nggak punya PP. Undang-undang langsung dijalankan dengan peraturan KPU. Apalagi peraturan Bawaslu. Itu kan nggak punya PP dia, langsung menjalankan undang-undang pemilu. Peraturan DKPP, peraturan Bank Indonesia misalnya. Ya. Peraturan OJK misalnya, apalagi peraturan KPPU misalnya, itu kan model-model yang kalau kita lihat itu selevel ya, selevel karena dia tidak menginduk lagi ke PP, langsung dia menjalankan ketentuan undang-undang. Nah, yang lebih banyak tadi Mas Sulfikar mengatakan ini soal permen. Nah, ini menyampaikan pendapat ya. Kami kebetulan di program Magister Ilmu Hukum itu 2 atau 3 tahun lalu pernah membimbing mahasiswa yang menulis tentang apakah peraturan menteri itu masih dibutuhkan dalam atau kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensial. Itu ada tesis soal itu. Ya. Jadi apakah peraturan menteri itu memang urgent, harus ada dalam kaitannya dengan negara Indonesia menganut sistem presidensial. Nah, kesimpulan atau hasil kajian dari mahasiswa tersebut mengatakan peraturan menteri itu tidak perlu. Ya, peraturan menteri itu tidak perlu. Kenapa? Karena menteri itu posisinya adalah membantu presiden. Ya, kita lihat di pasal 17 ya. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, menteri itu kan membantu presiden. Artinya dalam posisi membantu presiden, menurut tesis mahasiswa yang bersangkutan, maka menteri itu cukup menjalankan produk hukum yang diterbitkan oleh presiden, yaitu PP dan Perpres. Untuk menjalankan itu, tidak usah buat peraturan yang sifatnya regeling itu, mengikat umum. Tetapi cukup mengeluarkan misalnya dalam bentuk misalnya billets atau kebijakan. Dia cukup membuat instruksi, dia cukup membuat juklak, juknis, dan lain sebagainya, hanya untuk tinggal menjalankan PP dan Perpres. Nah, hal ini juga penting untuk apa? Untuk menghindari apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden. Nah, yang bahaya di kita adalah kalau ada peraturan-peraturan menteri yang tidak sejalan dengan arah yang ditentukan dalam Perpres dan PP. Lebih parah lagi, mohon maaf, kalau ada menteri-menteri kita yang juga bagian atau masih memegang jabatan sebagai pimpinan dari partai politik. Nah, hal-hal yang sifatnya kepentingan-kepentingan partai, saya khawatirkan itu bisa ya diakomodir dalam bentuk hukum yang ada pada level-level kementerian. Sehingga jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau daerah itu banyak yang bingung. Mengapa bingung? PP-nya bilang apa, Perpresnya bilang apa, Permennya bilang lain lagi. Yang merasakan kebingungan yang cukup banyak dan cukup besar itu daerah, karena tumpahannya itu semuanya di daerah. Dia mengikut mana, ya. Jadi Mas Sulfikar, saya pribadi juga berharap ke depan mungkin ya menteri-menteri cukup menjalankan saja dalam kaitan dengan sistem presidensial. Dia cukup mengeluarkan billets, tinggal jalankan PP dan Perpres, dan materi muatan PP dan Perpres harus diatur sedemikian rupa agar tidak overlap atau tidak jumbo satu dengan yang lain. Saya kira saya sepemahaman dengan itu. Begitu Pak Freddy, moderator, moga-moga bisa terjawab. Baik, terima kasih Pak Umbu untuk penjelasannya. Saya pikir ini cukup menjawab ya 2 pertanyaan dari 2 penanya tadi. Baik, selanjutnya kita masih ada waktu, Bapak dan Ibu sekalian.
Saya berikan kesempatan lagi untuk kita sekalian. Apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Umbu? Silakan raise hand dan silakan. Halo, selamat siang, Mas Freddy. Ya, silakan. Mas Freddy. Iya, silakan. Ini ada yang sudah raise hand, Ibu Kuni. Kemudian baru saya berikan ke Pak Rifandi ya. Ya, Ibu Kuni, silakan pertanyaannya, Ibu. Baik, terima kasih Mas Freddy. Selamat siang Pak Umbu. Perkenalkan saya Kuni dari Universitas Muhammadiyah Gombong, Pak. Menarik sekali bahasan mengenai perda ini karena betul daerah ini selalu menjadi korban begitu ya, bukan korban dari sistem dinamika dari pemerintahan di Indonesia gitu. Menarik tadi mengenai perda selanjutnya itu bisa di omnibus dengan sistem omnibus begitu. Pertanyaannya adalah apakah menurut Pak Umbu batasan perda yang bisa diomnibuskan itu seperti apa gitu? Apakah terkait dengan mungkin 5 urusan wajib pemerintah daerah gitu kan, kesehatan, pendidikan, yang itu memang banyak sekali ininya dinamikanya gitu. Terus yang kedua apakah sistem omnibus di dalam pembentukan peraturan daerah itu sebagai solusi gitu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa di daerah itu jangan-jangan itu sebagai ini ya Pak, maksudnya ketika daerah membuat perda itu hanya merangkum gitu peraturan yang sudah ada gitu. Kan banyak terjadi seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya Pak Umbu. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih pertanyaannya sudah dicatat. Selanjutnya ke Bapak siapa tadi? Sebelum ke Pak Firman, tadi ada satu yang mau bertanya. Oke, saya ke Pak Firman saja dulu. Pak Firman, silakan pertanyaannya ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Firman Siagian. Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Bandar Lampung. Selain mahasiswa, saya juga pelaku usaha, di mana sebenarnya bukan lebih ke pertanyaan ya, tapi lebih ke curhat ya. Kecurhat dalam arti dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah itu terlalu banyak hal-hal yang tidak sinkron. Artinya di pusat mengisyaratkan seperti ini, di daerah selalu akan berbeda. Nah, dalam hal ini tentu masyarakat awam akan sangat bingung melihat peraturan yang begitu banyak, bahkan pengalaman yang pernah saya alami di 2019 sebelum Undang-Undang Cipta Kerja 2020 keluar, itu terkait masalah perizinan. Jadi pusat mengisyaratkan suatu perizinan yang akan ditingkatkan dari tingkat daerah ke tingkat nasional, itu harus mencabut izin yang ada di daerah. Sementara peraturan daerah mengatakan ketika badan usaha tersebut memang tidak dalam pengawasan atau tidak dalam bermasalah, maka izin usaha tersebut tidak bisa dicabut. Jadi dari kedua aturan itu akhirnya itu mengambang sampai 1,5 tahun. Jadi tidak ada kejelasan. Dan untungnya memang di tahun 2021, PP 22 tahun 2021, itu kewenangan pusat dan daerah memang sudah langsung dipisah. Jadi dalam hal ini belum mengakomodir keseluruhan kebutuhan dari masyarakat. Misalnya seperti ini, masih ada hal-hal yang tidak terlalu teknis yang diatur, tetapi di pusat itu tidak boleh, tetapi di daerah masih boleh. Artinya hierarkinya kan harusnya menginduk kepada tingkatan yang lebih tinggi, dan yang di daerah seharusnya kan menginduk dari aturan yang dikeluarkan dari pusat, seperti itu.
Jadi tentu ini sangat membingungkan. Tidak tahu juga permasalahan ini dialami oleh teman-teman yang lain, tapi saya pribadi selalu mengalami hambatan-hambatan, dan ini tentu akan menghambat investasi, bahkan sebagai celah di mana orang-orang yang mengetahui celah itu akan memanfaatkan sebagai sumber penghasilan mereka, seperti itu. Artinya korupsi itu akan tetap ada dari ketidaksesuaian antara peraturan dari pusat dan daerah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih. Pak Arifandi tadi mau bertanya ya, Pak? Iya, mau bertanya nih. Ya, silakan Pak. Iya. Terima kasih. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa dalam tataran pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota ada konsep fasilitasi yang sebenarnya ini imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang membatalkan kewenangan gubernur dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal membatalkan sebuah produk hukum dari daerah. Itu yang pertama. Nah, cuman permasalahannya ini menjadi celah yang nanti konsepnya adalah sia-sia. Mengapa katakan sia-sia? Dan ini juga nanti minta pandangan Bang Umbu juga berkaitan dengan konsep fasilitasi ini. Sebenarnya walaupun dalam sisi judicial review bahwa dikatakan bahwa gubernur dan Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan perda, namun dalam hal ini adanya fasilitasi baik perda provinsi yang akan difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Departemen bagian Direktorat Fasilitasi, tentunya juga banyak membatalkan berkaitan dengan draft yang sudah diselesaikan secara secara pembahasan di tingkat eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah. Begitu juga dengan kabupaten dan kota juga, dan itu difasilitasi di Biro Hukum Provinsi seperti itu. Nah, dalam halnya perubahan Undang-Undang P3 ini, itu belum sampai ke tataran penyentuhan, tapi di dalam implementasi di daerah, ini masing-masing lembaga atau bidang fasilitasi ini memiliki versinya masing-masing untuk menanggapi draft, baik itu draft rancangan peraturan daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, baik itu di provinsi itu nanti difasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, maupun juga di tingkat kabupaten kota itu difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Tentu implikasinya apa? Jika ini tidak diberikan suatu kecermatan tersendiri, pemerintah daerah maupun kabupaten provinsi itu sudah mengeluarkan anggaran-anggaran untuk pembentukan produk hukum daerah, dalam hal ini adalah perda, ini menjadi sia-sia. Jadi ujung-ujungnya pembahasan yang sudah dilaksanakan, mengundang stakeholder dan bahkan sudah sampai dengan kunjungan komisi atau pansus untuk mencari aspirasi terkait dengan perbaikan peraturan daerah atau pembentukan daerah, ini menjadi sesuatu yang mubazir, tentunya seperti itu. Nah, ini mungkin yang luput dari perubahan Undang-Undang P3 ini, dan tentunya ini dalam tatanan praktis dan praktik di setiap provinsi dan kabupaten kota tentunya menjadi suatu hambatan. Nah, tentunya yang dibawa di sini adalah suara-suara terkait dengan bagaimana fasilitasi dalam pembentukan regulasi di tingkat daerah itu bisa disampaikan dalam sebuah regulasi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya Pak Arifandi. Ini 3 penanya sudah. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Umbu untuk memberikan tanggapannya untuk 3 penanya ini. Silakan Pak. Oke, baik.
Terima kasih Pak Freddy. Jadi masuk sesi berikut semakin pertanyaannya semakin Berat, Pak ya. berat buat saya. Tapi saya lihat di chat ini muter-muter lihat pesertanya ini banyak juga dosen-dosen HTN ya, ada dari asosiasi dan lain sebagainya. Kalau saya keliru kan saya diberikan perbaikan ya. Saya akan coba memberikan respon ya. Ada dari Bu Kuni, Arifa, kemudian Mas Firman sama Mas Ripandi ini ya. Dari Bu Kuni Arifa ya, Universitas Muhammadiyah Gombong ya. Saya kira ini soal dua ya, batasan Perda Omnibus sama apakah metode omnibus itu solusi apa tidak. Nah, soal batasan, saya kira yang pertama kita kembali ke slide yang pernah saya sampaikan. Jadi menurut saya ke depan metode ini dimungkinkan itu untuk diterapkan di daerah ya dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, batasannya adalah yang pertama tentu ya perda-perda yang boleh dibentuk dengan menggunakan metode omnibus, yaitu perda-perda yang memang merupakan materi muatan yang diperkenankan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kuni bahwa perda-perda yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus adalah perda yang memang terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kita kenal ada urusan yang sifatnya konkuren. Selain yang umum dan absolut, saya kira lebih banyak yang urusan konkuren, dan konkuren itu kan ada yang wajib dan ada yang pilihan. Sementara yang wajib itu kan ada yang terkait dengan pelayanan dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Nah, jadi batasannya seperti itu. Nah, hanya saja kalau yang dimaksud perda-perda seperti apa, tadi saya kasih contoh, misalnya diambil dalam satu tema urusan. Kalau selama ini misalnya urusan pendidikan ada banyak sekali perdanya, ya bisa saja mungkin dilakukan omnibus, ya, atau perda terkait dengan kesehatan, atau mungkin ada dua urusan yang terkait satu dengan yang lain, misalnya industri, perdagangan dan lain sebagainya. Misalnya itu kan soal batasan. Ya. Kata kuncinya kan sebenarnya kan berada dalam satu tema yang terkait satu dengan yang lain. Ya. Tadi saya kasih contoh Undang-Undang 1 tahun 2022 itu kan ada tema tentang pungutan. Sehingga kalau selama ini existing yang ada, kita masih punya perda-perda pajak, kemudian perda retribusi, ada retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, bahkan ada retribusi yang sifatnya sektoral. Misalnya retribusi tentang izin menggunakan tenaga kerja asing, atau retribusi tentang hal-hal lain, misalnya. Itu kan masih banyak sebenarnya. Itu kan bisa disatukan dalam satu perda yang sifatnya yang bermetodekan omnibus. Apakah metode omnibus itu solusi? Menurut saya bisa ya, bisa tidak. Ya. Untuk sementara kan kita lihat trennya, kan baru kita mulaikan dalam beberapa undang-undang ya. Kita lihat kan yang menggunakan metode omnibus kan tidak hanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-undang tentang himpunan peraturan perpajakan itu kan sebenarnya metodenya kan ke omnibus juga. Undang-undang tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu kan juga menurut saya itu omnibus. Undang-undang tentang IKN ya dan beberapa yang lain. Tapi kan yang heboh kan itu kan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apakah menjadi solusi? Atau dari perspektif untuk mengurangi hambatan-hambatan regulasi dan legislasi itu ya. Ya, tadi kita lihat misalnya Adik Firman kan bagian sebagai mahasiswa dan selaku pula pelaku usaha kan melihat bahwa ada banyak barriers dan hambatan-hambatan itu dan bisa membingungkan dan menyusahkan pelaku usaha. Untuk sementara kalau regulasi atau produk legislasinya ringkas itu kan mudah. Orang tidak terbebani dengan berbagai macam produk legislasi dan regulasi. Tetapi bagaimana dampaknya ke depan, kita butuh waktu untuk melihat apakah dia solusi atau tidak. Ya.
kan sebenarnya kan juga kita bisa menggunakan metode-metode yang lain ya, tidak hanya omnibus, tapi mungkin ada sekian perda dicabut sekaligus jadikan satu. Dalam tanda petik bisa saja kita kodifikasikan misalnya. Model-model seperti undang-undang pemilu. Ada 3 undang-undang sebelumnya dicabut semua jadikan satu misalnya. Kan bisa juga dengan cara seperti itu. Jadi saya belum bisa menjawab ini sebagai solusi yang penuh, tetapi bisa jadi juga akan muncul pula persoalan yang mengikutinya ke depan. Ya, misalnya ya, ambil contoh. Tadi di Undang-Undang 13 tahun 2022 ada norma tentang bagaimana melakukan perubahan atau pencabutan terhadap materi atau kaidah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Situ dikatakan hanya bisa dicabut atau diubah dengan undang-undang omnibus itu. Misalnya ya di penjelasan Undang-Undang 13 dikatakan begini, kasih contoh. Misalnya ada satu pasal di Undang-Undang tentang penataan ruang, misalnya pasal 6 dikatakan. Pasal 6 Undang-Undang penataan ruang sudah menjadi objek atau materi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana merubah pasal 6 Undang-Undang penataan ruang itu hanya bisa diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Itu menurut Undang-Undang 13 tahun 2022. Tidak bisa Undang-Undang penataan ruang diubah sendiri hanya mengubah yang pasal 6, harus dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara pasal lain yang tidak diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja boleh diubah dengan undang-undang existing, yaitu Undang-Undang penataan ruang. Itu contoh. Nah, ke depanan bisa jadi akan menjadi problematik bagi daerah kalau masih minim misalnya pemahamannya. Itu Bu Kuni, ya. Kemudian Mas Firman Siagian, saya kira kan ini soal insinkronisasi ya, jadi minimnya sinkronisasi peraturan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, akhirnya yang menjadi tanda petik menjadi korban itu adalah pihak yang dikenai aturan, adresat. Dalam konteks ini Mas Firman tadi contohkan sebagai pelaku usaha. Ya, kalau saya lihat ya apa yang menjadi curhatnya dan mendengar curhatnya Mas Firman, tampaknya Mas Firman merasa happy dengan model Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang mulai melakukan pemangkasan terhadap berbagai macam regulasi yang mungkin membingungkan adresatnya. Itu kan salah satu mungkin impact awalnya ya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, saya melihat sisi yang lain, nampaknya memang belum ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah soal produk regulasi dan produk legislasinya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan atau meminimalkan persoalan ini? Bagi saya itulah instrumen yang dipakai, yaitu Binwas, pembinaan dan pengawasan. Jadi posisi daerah suka atau tidak suka, ya dalam konteks konstitusi kita, ya posisi daerah itu adalah subordinat. Jadi otonomi tidak berarti kan daerah itu dalam tanda petik semaunya. Saya kira itulah konsekuensi kalau kita bicara kedudukan daerah, pasal 18 dikaitkan dengan pasal 4 ayat 1 konstitusi kita, bahwa kewenangan awal atau kewenangan asli dalam penyelenggaraan pemerintahan itu kan di pemerintahan nasional atau presiden. Nah, dalam rangka itu presiden kan itu dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, dia bisa melibatkan, dalam bahasa sederhananya, melibatkan kementerian untuk urusan-urusan yang terkait dengan kementerian dan melibatkan daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintah. Nah, dalam posisi itu, maka suka atau tidak suka, pusat perlu melakukan Binwas, pembinaan dan pengawasan, agar kebijakan, terutama produk-produk regulasi dan legislasi yang diterbitkan oleh daerah itu dalam jangkauan atau tetap dalam suasana seirama ya dengan kebijakan nasional. Nah, itulah sebabnya nanti terkait yang dikatakan oleh Mas Ripandi, salah satu instrumen pembinaan dan pengawasan yaitu membina dan mengawasi produk hukum daerah. Apa bentuknya? Ada yang namanya dulu dalam penelitian disertasi saya, ada yang namanya dulu itu evaluasi, klarifikasi, fasilitasi, bahkan belakangan ada yang namanya register, ya, register perda, raperda. Itu bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan.
Artinya meskipun daerah punya kewenangan membentuk perda, tidak berarti sepenuhnya dia bisa suka-sukanya. Maka perlu dibina dan diawasi oleh pemerintah nasional. Caranya adalah pusat melakukan pembinaan. Ya, caranya adalah tadi instrumen fasilitasi, evaluasi, kemudian klarifikasi. Jadi yang perlu diperkuat menurut saya adalah kewibawaan pemerintah pusat dalam melakukan pemindahan dan pengawasan maupun untuk tidak membumi hanguskan keleluasan daerah. Nah, itu bandul itu harus dijaga. Jadi kewibawaan pemerintah nasional untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dan juga tidak mematikan keleluasaan yang diberikan kepada daerah yang terkait dengan otonomi. Nah, ini bandul ini memang harus dijaga sedemikian rupa. Yang berikut Mas Rifandi, dulu dalam disertasi saya sebelum putusan MK itu, jadi dalam disertasi saya tentang konstitusionalitas pengujian perda, itu saya memang secara sederhana mengatakan ya pengujian perda itu yang ikuti konstitusi saja. Artinya pengujian dan pembatalannya itu oleh MA. Ya, sementara dulu di Undang-Undang 32 tahun 2004 itu menganut ada yang namanya executive review. Jadi dulu pemerintah pusat bisa menguji dan membatalkan apakah dia perda kabupaten kota atau perda provinsi. Nah, pasca putusan MK ya khusus untuk perda itu kan ketentuan tentang pembatalan kan dinyatakan inkonstitusional. Nah, dalam disertasi saya katakan ketika pengujian itu diberikan ke MA tidak berarti kewenangan pusat itu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan itu hilang. Saya dulu mengusulkan agar yang diutamakan oleh pusat dalam mengawasi produk-produk hukum daerah adalah pengawasan yang sifatnya preventif. Ya. Apa pengawasan yang preventif? Ya tadi yang dikemukakan salah satu dengan instrumen misalnya konsultasi, fasilitasi, ya evaluasi dan lain sebagainya. Ya, supaya dari awal itu dijaga agar tidak terlanjur daerah membentuk produk hukum yang namanya perda. Jadi kalau dulu dan bahkan saat ini evaluasi itu hanya berlaku untuk raperda APBD, raperda pungutan, raperda tata ruang dan lain sebagainya. Saya dulu menyarankan evaluasi untuk seluruh aja. Bahkan dari awal ditekankan fasilitasi sebelum dibahas. Nah, bagaimana untuk menjaga ke depan supaya semua tidak terlanjur, daerah sudah membentuk, biayanya sudah habis, waktunya sudah cukup banyak yang hilang, maka menurut saya Mas Rifandi, ya Binwas ya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat diawali saja sejak perencanaan. Jadi menurut saya pembinaan dan pengawasan pusat yang namanya fasilitasi diawali saja pada produk pro-pemperda. Nah, apa artinya? Sejak awal itu difasilitasi oleh pemerintah pusat, kalau kabupaten kota misalnya oleh provinsi oleh kementerian, dari awal diketahui pro-pemperda tahun 2023-nya Kota Salatiga itu apa? Supaya sekaligus juga mendorong daerah untuk tidak buat pro-pemperda yang sifatnya satu lembar itu. Ya, sifatnya hanya nomor judul. Nah, ke depan harus dibuat format yang namanya pro-pemperda sudah diatur memang di lampiran apa namanya Permendagri itu, tapi menurut saya itu harus agak lebih diperluas materinya. Jadi apa namanya nomor, nama raperda, kemudian materi muatan, kemudian dasarnya dan sebagainya supaya kelihatan dalam sebuah tabel. Nah, dari awal sudah dilihat sehingga dicegah dari awal agar daerah tidak terlanjur melakukan aktivitas yang namanya penyusunan naskah akademik, penyusunan raperda, bahkan sudah dibahas dan disetujui bersama. Itu saran saya. Nah, saran ini hanya bisa diakomodir lewat Permendagri menurut saya Pak Mas Rifandi. Karena di Undang-Undang 13 tampaknya terlalu general, mungkin diubah saja Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015. Itu diubah yang kedua atau yang ketiga. Memasukkan tadi norma-norma yang sifatnya baru. Itu yang bisa saya saran. Jadi dari awal dicegah lewat mengawasi pro-pemperda. Selama ini kan menurut saya tidak ada yang awasi pro-pemperda. Pusat itu baru awasi ketika dia sudah mengajukan pengusulan atau persiapan. Nah, itu kan sudah terlanjur semua. Ya.
sekaligus dengan diawasi dari awal, maka daerah-daerah juga dilatih untuk benar-benar membuat propemperda yang baik, yang tidak sekedar daftar keinginan, tetapi daftar kebutuhan. Itu saran saya, Mas Rifandi. Demikian, Mas Freddy. Kalau ada yang masih kurang, saya mohon maaf. Baik, Pak Umbu, terima kasih untuk tanggapannya. Nah, ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tetapi saya bertanya dulu, apakah kita masih dimungkinkan untuk membuka sesi pertanyaan dan tanya jawab, ataukah dicukupkan? Boleh aja kalau saya satu, enggak apa-apa. Oh ya, satu ya. Ini ada pertanyaan satu. Tadi dari siapa ini? Mahasiswa bernama Arya dari Universitas Bandar Lampung. Arya menanyakan ya di kolom chat ya, bagaimana pendapat Pak Umbu terkait implikasi Omnibus Law ya untuk Undang-Undang Cipta Kerja dalam film dokumenter Watchdog di daerah Sulawesi. Ya, justru mempermudah ekspansi kelapa sawit dan merusak ekosistem karena regulasi yang sentralistik dan pemangku hutan yang dibatasi tugas. Ya, ini kira-kira apa? Minta pendapat Pak Umbu soal Undang-Undang Ciptaker ini, Pak Umbu. Ya, yang kemarin kan sudah. Mungkin kalau usul saya yang bersangkutan ada, biar langsung bicara aja saya, biar Oke, lebih silakan. tahu ya. Iya, Arahnya. itu juga agak-agak ini kalau ya. sudah film-film saya tidak paham itu film-film. Silakan Mas, siapa namanya? Arya. Kalau ada silakan bertanya. Ini pertanyaan terakhir ya. Mas Arya, ya silakan. Singkat saja ya, Mas ya. Ya, silakan Mas. Karena mungkin terhalang oleh sinyal ya, Pak. Ya, jadi gini, silakan. Pak. Ini kan apa sih yang dari artikel yang saya baca, beberapa artikel ilmiah gitu, bahwasannya harmonisasi daripada sistem omnibus itu malah justru yang sentralistik, yang bertentangan dengan sistem yang desentralistik, tidak sentral di sistem hukum di Indonesia gitu. Terus terkait dengan pasca putusan MK bahwasannya undang-undang omnibus law itu inkonstitusional, cacat secara formil, sehingga membuat regulasi lanjutan lah yang melegislasi sistem omnibus tersebut. Dan terus saya ambil studi kasus, Pak, intinya studi kasus bahwasannya dari film dokumenter yang saya lihat di Watchdog di daerah Sulawesi Tenggara itu implikasi daripada undang-undang Omnibus Law yang malah justru mempermudah ekspansi kelapa sawit gitu, pengusaha-pengusaha yang malah mudah gitu dalam perizinannya, yang itu kan terkait dengan AMDAL. Itu aja sih, Pak. Mungkin. Ya, baik. Satu pertanyaan terakhir ya, Pak Umbu, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Arya ya. Moga-moga saya tidak keliru untuk menangkap apa yang ditanyakan. Jadi kalau in case memperhatikan Undang-Undang 11 2020 ya tentang Cipta Kerja, memang salah satu materi utamanya itu soal penyederhanaan perizinan. Salah satu klaster yang utamanya adalah penyederhanaan perizinan. Kemudian muncullah instrumen yang kita sebut dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi kemudian ada yang risiko rendah, ada yang risiko sedang, menengah, ada yang risiko tinggi. Kalau dulu kan apa aja semua satu izin aja kita pakai. Ya, tetapi yang saya pahami dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya ada kegiatan-kegiatan usaha mungkin yang tidak perlu AMDAL, tidak perlu izinnya sedemikian rupa, tapi cukup misalnya NIB, nomor induk berusaha. Itu kan diatur semua ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sebenarnya semangat di balik itu, tadi saya katakan, semangatnya adalah menyederhanakan ya prosedur dalam kegiatan perizinan. Menurut pemerintah, ya selama ini pelaku-pelaku usaha, tadi juga dikonfirmasi oleh Firman ya, pelaku-pelaku usaha itu banyak
yang mengalami hambatan terkait dengan jenis dan prosedur perizinan. Sehingga menurut pemerintah disederhanakan. Ya, caranya adalah tidak semua kegiatan usaha sama jenis izinnya. Yang risikonya tinggi pasti beda jenis izinnya, risiko menengah dan risiko rendah. Ya. Nah, tetapi bahwa yang dikatakan tadi dalam menonton film dokumenter ada implikasi. Menurut saya membedakan antara tataran norma dengan implementasinya. Ya. Bisa jadi semangat untuk penyederhanaan itu baik, tetapi waktu melaksanakan dipenuhi oleh kepentingan atau dipengaruhi oleh kepentingan. Nah, kalau tadi dikasih contoh soal izin tentang usaha-usaha sawit dan lain sebagainya, ini kan soal bagaimana menerapkan norma yang ada. Nah, biasanya pada tahap-tahap implementasi norma ini beragam kepentingan ini cukup tinggi, sehingga kalau seseorang itu pejabat yang berurusan dengan itu tidak kuat, bisa jadi ada ketimpangan antara pesan dan apa yang dijalankan. Jadi saya ingin mengatakan yang dikatakan Mas Arya boleh jadi itu pada tataran mengimplementasikan norma yang ada. Kita sekarang kan punya PP ya, kalau tidak keliru itu PP tentang perizinan berusaha berbasis risiko sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan sekarang arahnya di daerah pun tadi yang dikatakan Mas Firman itu kan OSS ya, dulu OSS ya, One Stop Service, jadi perizinan berusaha yang dalam satu pintu. Supaya jangan banyak pintu lagi. Kalau banyak pintu, kasihan yang mau melakukan usaha itu ya habis dirinya di pintu-pintu itu, akhirnya nggak jadi usahanya. Kan gitu, saudara. Tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan ke Ibu tadi itu, apakah omnibus ini benar-benar menjadi obat yang mujarab? Bisa ya, bisa tidak. Ya, menurut saya semua kebijakan ada sisi-sisi kekuatan atau keunggulan dan ada sisi kelemahannya. Gitu yang bisa saya tanggapi, Mas Freddy. Baik, Pak Mu, terima kasih banyak. Nah, itu tadi kita sepakati pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah selesai. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita tidak mungkin memberikan kesimpulan. Ya, saya tidak mungkin memberikan kesimpulan. Tadi diskusi kita sangat menarik mengenai pembentukan Perda ke depannya seperti apa pasca disahkannya Undang-Undang 13 tahun 2002. Nah, dari hasil diskusi kita tentu saja masih banyak PR ke depannya. PR-nya apa? PR-nya adalah bagaimana sosialisasi terhadap unsur-unsur pemerintah daerah untuk mengetahui implikasi yang barangkali berpotensi bisa terjadi di masa yang akan datang untuk pembentukan peraturan daerah ke depannya seperti apa. Nah, tentu saja untuk semakin menyempurnakan implementasi dari Undang-Undang 13 ini, ya sebagai akademisi juga kita diharapkan bisa menyumbang melalui pemikiran kita, baik dalam bentuk tulisan ataupun webinar atau seminar-seminar dalam rangka untuk memperkaya hasanah berpikir kita atau ilmu-ilmu di khususnya ilmu perundang-undangan. Baik, begitu Ibu dan Bapak sekalian, sekian diskusi kita di webinar nasional mengenai Perda pasca perubahan kedua dari Undang-Undang P3. Untuk acara selanjutnya saya serahkan ke MC, silakan Mbak Bunga. Baik, terima kasih kepada Bapak Freddy de Souza SHMH. Untuk mengakhiri kegiatan webinar siang hari ini, saya persilahkan kepada Bapak. Mbak Bunga, ini kayaknya ya? Di chat itu ada yang mempertanyakan materi dan sertifikat, mungkin perlu dikonfirmasi ya, sebelum ditutup. Ya, silakan, Bang. Apakah Mbak Bunga mau memberikan jawaban? Ada yang bertanya soal materi, mungkin materi sudah di-share tadi di itu ya, chat. Ya, untuk sama sertifikatnya, halo Bapak, untuk sertifikatnya nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing serta yang sudah terdaftar. Artinya kan mereka harus daftar kan, tidak bisa langsung ikut Zoom ya? Iya, benar Pak. Ya. Yang sudah mendaftar di link pendaftaran nanti akan dikirimkan melalui email. Ya. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Rifandi Ritonga SHMH untuk menyampaikan kata penutup. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin tadi sempat mati lampu di
sekitaran rumah saya. Jadi WiFi dan handphone pun ternyata tidak cukup membantu sehingga suaranya timbul tenggelam. Mohon izin Bang Umbu. Pertama saya akan sampaikan mengapa narasumber dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Perundangan serta bekerja sama dengan Kordep itu materinya pemateri tunggal. Karena beberapa webinar yang coba kami amati, kalau pematerinya itu 1, 2, 3, dan bahkan 5, ini ada ketidakpuasan terhadap penyampaian materi sehingga tidak full ilmunya itu kita serap. Jadi kalau pemateri tunggal tadi disampaikan oleh moderator, seperti halnya kita mendapatkan kuliah dari pakar, itu memang benar sekali. Nah ini yang menurut kami bahwa setiap webinar kami itu hanya akan dihadiri oleh satu narasumber dan dihadiri oleh ribuan peserta untuk kira-kira kita semua dapat terpuaskan dengan penyampaian yang disampaikan oleh narasumber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Umbu Rauta untuk terkait dengan penyampaiannya sangat luar biasa, dan semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amal ibadah serta menjadi perkembangan pemikiran-pemikiran kita berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya seperti itu. Di dalam forum ini juga ada Mas Anggalana sebagai Sekretaris Pusat Studi. Mungkin ada tambahan Mas sebelum kita untuk kembalikan kepada MC. Silakan Mas Anggalana. Mungkin cukup, Dir. Untuk sementara waktu cukup. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Kantor Hukum Limantara, untuk Pengda APHTN HAN Provinsi Lampung, untuk DPD Ikadin Provinsi Lampung, serta terkhusus dan sangat membanggakan untuk Kordep. Kira-kira kita bisa saling bersinergi dengan hal-hal yang lainnya, khususnya terkait dengan penelitian universitas. Nanti kita akan berkolaborasi, atau mungkin nanti juga kata Bang Umbu akan mengumpulkan pusat studi yang berbasiskan kepada pengkajian regulasi. Ini kita tunggu actionnya sama-sama, Bang. Karena ya semoga Mas Irfandi. Siap. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC dan terima kasih untuk kita semua. Terima kasih pada Bapak Rifandi Rintonga. Selanjutnya, mengakhiri kegiatan siang hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.